Ya, akhirnya emas mengalami kenaikan di malam hari persis dengan apa yang kami ingatkan kemarin bahwa di malam hari jangan lakukan sell kembali karena kemungkinan akan menguji atau bahkan tembus resisten. Kemarin data menunjukkan bisa dibilang tidak ada pendukung signifikan untuk melakukan penurunan lebih tajam, dan bahkan emas yang tadinya sempat turun tapi terhenti di 3373 dan rebound sampai 3396. Tapi kira-kira apakah ini menjadi pertanda bahwa emas akan layak untuk mulai kenaikan lanjutan? Tunggu dulu, ini yang harus kita lihat terlebih dulu karena ada beberapa resisten yang mungkin akan menjegal ataupun menghalangi kenaikan. Ini dia ulasannya. Oke, kita lihat dari posisi US dollar terlebih dulu. Indeks dolar kemarin sempat mengalami kenaikan sewaktu kita bicara di video kemarin di technical. Ternyata dia sempat naik tapi kemudian gagal ya. Lalu kemudian diturun, ditutup dengan posisi candle seperti ini. Ini akan menjadi positif teman-teman. Posisinya adalah positif untuk penurunan ya tentunya. Dan juga positif kaitannya dengan apa yang kita bahas terkait dengan bearish engulfing kemarin. Jadi intinya kemarin kita sudah bahas, selama dia tidak tembus di atas engulfing atau resistance engulfing, maka kemungkinan proyeksi kenaikan kemarin itu hanya sifatnya mungkin terbatas atau sementara. Dan persis dengan yang terjadi kemarin. Dia tidak tembus, bahkan ada sedikit di bawahnya, dan kemudian ditutup dengan candlestick seperti demikian. Candlestick seperti ini biasanya kita sebut dengan shooting star, dan artinya akan ada peluang untuk terjadinya tekanan bearish kepada US dollar. Artinya, dengan demikian, pelemahan dari US dollar akan berpotensi berlanjut. Oke, kita berarti ambil lagi garis di sini. Nah, kita tinggal tunggu ini penentunya apakah terjadi penembusan apa tidak, walaupun beberapa waktu lalu ini adalah false breakout ya. Dan kalau begitu juga otomatis peluangnya juga kita harus sadari antara dia turun atau dia malah mengalami kenaikan. Jadi antara dua itu tergantung dari data ekonomi tentunya ya. Dan kemudian juga kita bisa saja mencoba untuk memprioritaskan dari resisten ini. Artinya kalau misalkan pun dia tembus resisten pertama, maka dia harus menghadapi resisten kedua. Dan itu mungkin saja dijegal di area tersebut. Kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih rendah, maka kita akan lihat potensinya harga ataupun indeks dolar itu akan kecenderungan turun. Sebaliknya kalau misalkan datanya relatif lebih kuat, ini akan terjadi kenaikan. Di sisi lain, indeks ataupun dari imbal hasil treasury ternyata betul confirm dengan apa yang kemarin kita bahas. Kemarin kita singgung doji candle, kemudian kita bilang terkait dengan kenaikan sementara dan turun, dan betul ternyata dia turun. Berarti kalau begitu dia kembali ke jalur awal atau jalur utama. Oke, kita lihat satu persatu dari sisi candlesticknya juga. Oke, kemarin bagian ini kemudian kita tandai nilai 50%, kemudian ini tandanya adalah level resisten puncak ya. Sempat naik beberapa hari terakhir, kemudian dia gagal, pelan-pelan turun, dan kemudian kita perhatikan candle terakhir yang ini. Nah, ini adalah bearish engulfing-nya. Lalu kemudian dua candle terakhir itu sempat mulai kenaikan tapi gagal naik di atas 50%. Lalu kemudian kemarin tertahan di bawahnya. Nah, berarti otomatis yang kita akan lihat ini adalah potensi untuk penurunan lanjutan. Dan kemungkinan kita akan melihat penembusan di bawah level support ini. Kalau saya extend ke kiri, nah ini sama ya posisinya. Kemudian kalau kita perpanjang lagi, posisinya adalah kita melihat inilah descending triangle. Tapi bisa juga dari beberapa waktu lalu kan kita sedang menunggu kaitannya dengan head and shoulder. Dan ini masih tetap berlaku juga. Kalau misalkan teman-teman ambil dari sisi sini, berarti inilah resmi sebagai head and shoulder. Tapi dengan dua shoulder tentunya ya. Dan akhirnya yang kita butuhkan adalah penembusan dari bagian neckline. Nah, otomatis Anda tinggal pilih mana yang Anda lebih concern, apakah head and shoulder, berarti ini bagian left, ini bagian head, ini bagian right shoulder 2 ya, atau 2 right shoulder, atau yang tadi kita sempat bahas inilah descending triangle atau mungkin symmetrical triangle ya. Intinya sih yang jelas kita masih tetap menunggu trigger ataupun kepastian dari data ekonomi, dan data yang relatif lebih lemah itu akan membuat dia lanjut turun sampai ke batas berikutnya ataupun support yang paling jauh. Tapi secara berjenjang tentunya. Tapi kalau misalkan datanya lebih kuat, maka kita hadapi dengan adanya potensi untuk kenaikan. Oke, berarti kalau begitu, posisinya saat ini juga sangat menentukan dan sensitif kepada pound sterling. Karena dari sejak kemarin tidak ada data ekonomi. Anda boleh lihat di situ, posisi grafik daily tidak banyak berubah. Dan concern kita masih tetap kepada inverted head and shoulder. Nah, ini kita butuh trigger yaitu penembusan di atas 1.3580-an. Tapi sampai saat ini masih tertahan, dan kemarin dia sempat turun tapi juga tertahan. Ini persis dengan teritori yang kita tandai di grafik 4. Jadi kalau Anda ingat, kemarin batasan kita adalah support area ini, dan betul dia sentuh kemudian dia rebound.
Nah, saat ini kalau misalnya kita perhatikan, maka area penurunannya kita tidak harapkan lebih rendah, sehingga kita pastikan disitulah area kita buy dengan target ke atas, berarti zona merah di 1.3590-an. Ini berarti sesuai dengan neckline yang ada di kisaran invested head and shoulder tadi ya. Nah, cuman di sini kalau ternyata triggernya pas, berarti kita membutuhkan trigger untuk menekan US dollar lebih lanjut nanti malam, maka kita boleh pertahankan posisi buy tersebut dengan asumsi bahwa area dari inverted head and shoulder itu sudah pecah atau ditembus. Nah, ini berarti juga posisinya akan menguntungkan pada pound sterling. Sebaliknya, kalau datanya relatif lebih kuat dan mendorong kepada US dollar, maka hati-hati, mungkin saja di zona merah ini bukannya lanjutkan kenaikan, malah dia kecenderungannya bisa saja berbalik turun. Kalau ini terjadi sesuai dengan data ekonomi, silakan Anda boleh ubah strategi menjadi sell. Tapi kalau data ekonominya cenderung mendukung untuk kenaikan, Anda boleh pertahankan buy. Oke, crude oil sendiri tidak salah. Kemungkinan kemarin juga kita sempat lihat ada harapan untuk kenaikan. Ini pun kelihatannya masih sama, jadi strateginya masih belum banyak berubah dan kita anggap inilah pull up, kemudian dia lanjutkan dengan penurunan. Dan berarti konteksnya berikutnya kita berharap dengan bearish yang lebih kuat dengan target 62.80-an ataupun bahkan ke area 61.60-an. Nah, sementara untuk yang target sebelumnya di area ini kita asumsikan bahwa itulah penurunan atau jalur penurunan kemudian diikuti dengan pull up, dan itu masih wajar untuk lanjutkan penurunan seperti demikian. Berarti concernnya adalah pelemahan dari harga minyak untuk targeting inflasi yang lebih rendah oleh Trump. Berarti juga posisi ini itu tidak mungkin atau ya mungkin bisa dibilang sulit lah ya untuk mengatakan dia akan mulai kenaikan. Melainkan hanya pull up sementara dan concern kepada penurunan. Oke, kemudian juga di grafik emas. Untuk saat ini kita pertahankan opsi buy. Seperti yang Anda lihat di sini ternyata tertahan di zona biru ya. Saat ini dia berada di level terminal 3384. Kalau Anda perhatikan di zona ini, sebetulnya kita punya prioritas ada 2 atau 3 area yang memungkinkan untuk opsi buy. Yang pertama jelas di area biru. Walaupun saya agak sanksi di area biru ini, kemungkinan kita anggap sebagai area yang terlalu, bisa dibilang terlalu ringkih ya, atau terlalu rapuh. Artinya bisa saja ditembus. Sehingga kalaupun misalkan ini naik, yang dikhawatirkan adalah dia gagal atau tetap gagal untuk tembus resisten, kemudian akan terjadi yang namanya double top. Nah, kalau ini terjadi teman-teman, maka wajar kalau kita incar area beli atau buy, itu adalah di area 3370 sampai 3375. Nah, atau Anda juga punya prioritas untuk memilih area buy di area merah tersebut, karena ini yang diperkirakan atau dicurigai mungkin akan menjadi area atau teritori yang relatif lebih kuat, dan itu berarti di area 3360-an ya, sampai ke 3371. Nah, ini kurang lebih area yang memungkinkan untuk kita incar zona buy. Ada 3 area yang memungkinkan. Tapi sejauh ini, kalaupun misalkan terjadi kenaikan, anggaplah ternyata double top ini gagal, malah dia kecenderungannya naik dan terus lebih lanjut, maka Anda boleh follow atau pertahankan buy. Ya, dengan asumsi bahwa dia akan kejar target 3420 ataupun bahkan 3430. Nah, sayangnya, kalau misalkan kita lihat dari urutan data ekonomi, maka sebetulnya yang saya lebih prioritaskan adalah data non-farm payroll minggu depan. Jadi kalaupun misalkan malam nanti lebih mendukung kepada penurunan, maka kita artikan bahwa itu adalah kesempatan dia untuk pullback ataupun koreksi. Dan saya khawatir ini akan menjadikan dia bentuknya seperti kemarin, yaitu adalah rising wedge. Kalau ini yang terjadi, maka kalau kemarin kita ngambil garis dari sini dengan yang ini, maka untuk kali ini kita ngambil yang teritori biru. Sehingga akhirnya area yang kemungkinan bisa terjadi adalah setelah spike, hati-hati, kemungkinan dia akan terjadi fail, kemudian dia turun. Dan saat turun berikutnya, berarti Anda boleh follow sell sampai 75 ataupun bahkan ke 65. Nah, kalau seperti ini sudah terjadi, baru kita incar kembali area buy yang kemungkinan bisa terjadi di area merah. Dan ini akan dibenarkan secara teknis. Kalau begitu, alasan yang paling utama adalah data ekonomi, tapi kita tidak harapkan penurunan terlalu tajam. Apalagi di grafik daily, kita tinggal tunggu salah satu area ini dipecah. Dan biasanya, kalau dengan melihat konteks fundamental yang mendukung, dan juga dari apa yang sempat kita bahas di live talk show kemarin untuk masalah Jackson Hole Symposium, kita sedang menantikan prioritas utama adalah ini konsolidasi, kemudian terakhir adalah terjadinya penembusan ke zona resisten. Berarti saat tembus 3320, itulah momentum yang lebih kuat lagi untuk menciptakan rekor-rekor tertinggi baru berikutnya. Tapi apakah itu akan tercipta malam nanti atau menunggu non-farm payroll, tergantung dari pergerakan berikutnya.